Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Wabarakatuh, Pak. Ya, baik. Ya, alhamdulillah. Gimana kabarnya? Sehat semuanya? Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah. Ya, nilainya udah kelihatan kan? Nilai farmakonosi? Udah, Pak. Ada yang mau protes nggak? Mau protes juga udah nggak bisa ya? Waktunya udah lewat, udah lebih dari seminggu ya. Gimana nilainya, bagus-bagus apa jelek-jelek? Nilai farmakonosinya? Oh, belum pada lihat? Sedang lah, Pak. Hah? Sedang? Sedang. Oh, sedang. Nilainya sedang. Berarti kalau sedang itu cukup gitu ya? Ya, betul, Pak. Oh, cukup ya. Iya. Alhamdulillah lah. Jadi perkiraan nilai akhirnya berapa, Mas Romli? B, A, B plus, berapa? Ya, nggak muluk-muluk sih, Pak. A juga nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa, itu kan keinginan kamu kan. Ya kalau Iya, pengen A, ya berarti harus lebih berusaha, jangan sampai cukup aja. Kalau cukup tuh B gitu ya. Kalau mau sampai A, berarti emang harus ya di atas 85 lah. Seperti itu. Oke. Materi hari ini itu sebetulnya hampir sama ya dengan materi di pertemuan ke berapa ya? Keempat, kelima kalau nggak salah. Sebentar saya lihat. Farmakonosi 2022. Iya, di keempat dan kelima. Yang judulnya adalah kualitas dan standarisasi bahan obat. Nih, kenapa sama Patria? Ya karena standarisasi bahan obat, ya bahan obatnya adalah MPC ya untuk di farmakonosi. Jadi pendekatannya mungkin saya akan ada pengulangan, ya. Akan ada pengulangan penjelasan tentang materi standarisasi. Tapi saya coba menggunakan buku rujukan yang lain ya. Sekalipun buku rujukan yang lain ini juga isinya kurang lebih sama ya. Tapi nggak masalah lah. Yang penting kan memperkaya ilmu pengetahuan ya. Seperti itu. Ya. Jadi standarisasi Simplicia. Oke, karena ini juga pernah di pertemuan keempat dan kelima itu pernah saya berikan tugas ya, kalau saya tidak salah. Ya. Saya sedikit diskusi dulu ya, untuk mengawali perkuliahan hari ini. Kenapa sih Simplicia itu mesti di standarisasi? Kenapa menurut kalian? Kenapa mesti distandarisasi? Emang ada masalah apa kalau distandarisasi? Siapa yang bisa memberikan pendapatnya? Kenapa masih distandarisasi? Soalnya ini gak sih Pak, kalau misalnya obatnya, jadi kan obat itu kan ada kadarnya ya Pak, kadar kayak dia tuh bekerja pada tubuh pada kadar 90 sampai berapa misalnya Pak ya. Kenapa Simplis harus distandarisasi biar dia bekerja pada tubuh Pak? Biar dia bekerja pada tubuh, berarti biar dia mempunyai aktivitas biologis yang diharapkan. Oke, yang lain? Mbak Ara sudah memberikan pendapatnya. Yang lain, kenapa masih distandarisasi? Kenapa? Kok ada Mbak Florita? Mbak Florita ini pindah ya? Apa emang kelas ini ada Florita? Mbak Flo, kamu bukannya... bukan ya? Emang kelas ini ada Florita ya, Romli ya? Iya Pak, maaf. Saya ke kelas sore. Lagi ada pasien Pak, bentar. Oh iya benar, berarti Mbak Flo yang pagi.
Oke. Yang lainnya? Mas Romli, kenapa mesti distandarisasi, Mas? Untuk mendapatkan Simplicia yang berkualitas, Pak. Untuk mendapatkan Simplicia yang berkualitas. Oke. Ya, saya sedikit kasih Mbak Indah. Mbak Indah mau mengungkapkan nih pendapatnya. Oh, pencet. Bapak, saya lagi di jalan, Pak, maaf. Oh iya. Oke. Hati-hati ya. Ya, siapa yang mau mengungkapkan pendapatnya? Ini kan pendapat ya, diskusi aja, tenang aja. Supaya terjamin Pak kualitasnya Pak. Ya, kualitasnya sama kayak Mas Romli. Iya. Oke, saya kasih analogi ya sama kalian. Kalau misalnya kita mau mengekspor barang ya, ke luar negeri, tentunya ekspor ke luar negeri gitu ya. Kira-kira barang yang mau diekspor itu harus kalian apakan gitu. Misalnya saya mau lepas AC produk Tria ke Filipina, ke negara ASEAN. Nah, berarti saya itu harus memenuhi standarnya internasional atau kecil-kecilnya ASEAN gitu. Supaya apa? Supaya AC saya itu dapat bersaing sama yang di negeri luar sana atau yang punya Filipina asli, yang punya produk Filipina asli. Jadi saya sebelum melempar barang ini atau produk ini saya harus menstandarkan standarnya internasional. Gitu. Sama seperti apa? Bahan-bahan atau produk-produk yang lain, ya tentunya akan seperti itu di saat suatu perusahaan mobil, Honda, ingin mengekspor produk Civic-nya ke Vietnam sana, tentu dia punya standar kan. Standar misalnya ada airbag-nya, jadi kalau nanti ditabrakan, apa airbag-nya keluar. Nah, berarti kan itu terstandar. Nah, kira-kira kalau dari cerita kayak gitu, analoginya itu buat apa coba? Ya, Pak. Supaya memenuhi spesifikasi, Pak. Ya, memenuhi spesifikasi atau memenuhi standarnya, Patria. Ada persyaratannya yang harus dipenuhi, Patria. Oke, apalagi kira-kira kalau saya ekspor barang ke luar negeri itu sekali doang atau pengennya terus-menerus atau continue buat kamu? Gimana? Kalau orang pengen memproduksi suatu produk, kira-kira dia produknya pengen musiman atau seterusnya dia akan memproduksi? Mana menurut kamu? Mana? Terus-menerus Pak, berkelanjutan. Nah, berarti kalau kayak gitu, kenapa dibuat standar? Mungkin supaya produk yang dihasilkan sesuai dengan standar terus ya dari awal sampai akhir gitu. Ya, jadi supaya produk yang nanti dibuat selalu memiliki kualitas yang sama yang tentunya yang sesuai dengan standar. Jadi yang penting ini di saat kita, ini jadi pertanyaan tugas saya juga kalau di pertemuan 4 dan 5, apa yang dimaksud dengan reprodusibilitas? Nah, di saat dia memproduksi lagi, pengulangan produk lagi, dia akan mempunyai nilai atau ukuran yang sama. Ya, jadi nggak akan pernah berubah, Pak. Enggak. Ya. Yang penting apa? Di saat dia continue untuk memproduksi produk tersebut, dia selalu memenuhi kaidah yang ditentukan. Ya. Jadi akhirnya bisa apa? Ya tadi yang kalian katakan kualitasnya baik, kalau kualitasnya terjaga, nggak pernah ngecewain konsumen. Makanya perlu apa pakai? Ya perlu distandarisasi. Ya. Nah kalau kalian masih ingat di pertemuan keempat dan kelima, emang standarisasi itu ada berapa poin? Ada yang masih ingat nggak? Atau udah lupa?
UTS-nya udah lewat Pak, jadi dibuang aja jauh-jauh. Menuhin otak. Standarisasi itu apa aja coba? Kita waktu kemarin belajar budidaya. Kalau budidaya itu apa yang distandarisasi? Penanaman, cara panen, ya Pak. Ya, itu disebutnya standarisasi apa? Bahan. Bahan. Betul. Bahannya standarisasi dong. Cara panennya gimana, pemeliharaannya gimana, unsur haranya gimana, makanannya gimana. Itu termasuk di standarisasi nggak Pak? Iya lah. Kan banyak petani-petani Simplisia itu yang kasih kita produk Simplisia. Apakah semuanya kita terima apa tidak? Ya tentu tidak. Kalau misalnya kamu jadi si produsennya, kamu akan pilih-pilih pensuppliernya. Pensupplier kayak gimana yang akan saya terima? Ya tentunya sesuai dengan standar atau kaidah yang ditetapkan tentunya oleh negara ini. Ya, atau peraturan-peraturan atau buku-buku standar lainnya yang memang diakui secara nasional ataupun internasional. Ya itu pasti pakai kamu pasti kriteria itu. Akhirnya apa? Diedukasi, ya kan? Petani-petani sama kalian itu. Supaya apa? Orang-orang kalau yang mau ngasih barang ke saya, yang saya mau bahannya begini kriterianya. Nah, karena apa ya? Ya kamu menstandarkan itu. Kalau enggak ya kamu capek sendiri, rugi sendiri. Nih, rugi sendiri. Terus kemarin kita juga belajar tentang produk ruahan, produk antara, produk jadi. Itu kira-kira masuk ke standar apa? Ada produk, Pak. Standar Produk. standar proses. Proses. Ya, standar proses itu masuk di sana. Ya, kayak itu saya sedikit mereview saja, bahwa memang sebenarnya itu sudah ada ya di slide di pertemuan keempat dan kelima. Ya, oke, baik, kita baca dulu apa sih kata bukunya. Kenapa sih mesti distandarisasi? Ternyata mutu Simplisia itu dapat dipengaruhi bahan aktifnya itu karena beberapa hal. Mutu Simplisia itu bisa dipengaruhi oleh beberapa hal. Halnya itu di sini bisa kita katakan dari lingkungan tempat tumbuhnya. Emang iya, Pak? Iya. Buah anggur yang ditanam di dataran yang tinggi sama saya menanam anggur di pekarangan saya di daerah Tambun yang panas dan gersang gitu. Tumbuh nggak Pak? Tumbuh. Anggur saya tumbuh. Lebat sekali sampai batangnya melilit sampai ke tiang listrik musola gitu ya, karena seberang saya dekat dengan musola. Terus ke sana sampai sering diingetin sama tetangga, Patria itu pura-pura potong karena batangnya udah sampai ke musola, udah nyebrang. Tapi sekalipun tumbuh ternyata ya saya harus memaklumi bahwa ini bukan jenis anggur yang bisa dikonsumsi seperti layaknya orang jualan. Ya, karena apa? Ya lingkungan tempat tumbuhnya berbeda, sekalipun saya kasih nutrisi, kasih unsur hara yang bagus, tetap aja. Ya, karena memang nggak didukung lah, intinya seperti itu. Ya, lingkungannya. Nah, apalagi hara tanahnya, iklimnya, ketinggiannya, kualitas bibitnya, teknologi budidayanya, umur tanamannya, itu mempengaruhi banget. Itu semua udah kita pelajari di saat kita mempelajari budidaya tepatnya ya, masalah ini. Sehingga kita bisa katakan, mutu Simplisia ini dipengaruhi oleh faktor biologi dan kimia ya Pak. Iya, biologi itu ya kita bicara tentang iklim. Kimia itu berarti pendekatannya dengan perawatan dia di saat kita memberikan senyawa-senyawa organik atau anorganik sebagai pupuk atau pestisida atau insektisida. Ini ternyata itu sangat berpengaruh sekali. Sehingga apa? Supaya mutunya terjamin, standarisasi Simplisia itu diperlukan untuk mendapatkan efek yang terulangkan. Makna efek terulangkan itu di saat kita nanti akan memproduksi kembali, akan menanam kembali, kita akan mendapatkan hasil yang selalu sama. Nah, sama inilah yang kita katakan sebagai standar. Gitu. Standarnya saya tuh begini, standar kamu tuh begini, ya kamu punya
punya standar masing-masing lah dalam segala hal lah ya, seperti itu. Dan di saat kamu ingin memproduksi lagi apa hal yang kamu inginkan, ya minimal kayak gini lah ya. Minimal kayak gini tuh secara nggak langsung tuh kamu udah punya standar. Ya. Standar untuk diri kamu tentunya seperti itu. Nah, kandungan kimia yang dapat digunakan sebagai standar adalah kandungan kimia yang berkhasiat atau yang kita kenal bahas kemarin itu disebutnya metabolit sekunder. Dia sebetulnya tidak dibutuhkan oleh tumbuhan atau tanaman tersebut. Tetapi itu sangat bermanfaat untuk manusia di saat manusia mengalami keadaan yang tidak normal atau sakit. Seperti itu. Tapi manusia pun tidak akan pernah mengalami defisiensi metabolit sekunder dari tumbuhan tersebut. Jadi nggak ada dia pun ya kita nggak masalah. Karena konteksnya dia bukan kebutuhan primer. Dia hanya kebutuhan sekunder di saat kita mengalami rasa sakit atau untuk pengobatan, maka kita perlu ditunjang sama senyawa-senyawa metabolit sekunder ini. Tapi kalau nggak dia pun nggak masalah. Karena kembali lagi, mau tanaman ataupun semua makhluk hidup yang dibutuhkan adalah kebutuhan primer, bukan sekunder. Sekunder yang ada juga nggak bakal mati, intinya gitu. Ya, sederhananya seperti itu. Nah, si metabolit sekunder ini itu dikatakan sebagai senyawa ciri atau dikatakan beberapa orang bilangnya adalah marker atau fingerprint. Ya, jadi, oh sama kayak kita dong pakai main handphone kalau mau buka, mau unlock handphonenya kadang ada pakai fingerprint, sidik jari. Ya, tanaman juga ada. Biar apa Patria? Ya, biar mudah kita mengetahuinya. Di pertemuan yang budidaya di situ kan saya juga memberikan contoh jahe ya sama kalian. Dan markernya adalah zingiberin. Terus minyak atsirinya di situ. Nah kalau bilang oh ini jahe, iya jahenya bagus nggak? Dikatakan bagus kalau memang dia mengandung zingiberin. Oh berarti mengandung markernya, berarti. Iya ditambah lagi kasus selanjutnya. Zingiberinnya berapa persen kadarnya? Kalau ternyata kadarnya tidak sesuai dengan buku Materia Medica atau buku lain yang menetapkan standar tersebut, maka kita katakan jahe tersebut nggak layak atau tidak terstandar. Analogi contohnya adalah, kenapa sih di Farmakopeia Indonesia itu selalu dituliskan kemurnian senyawa zat kimia yang tadi Mbak Ara katakan. Nih, paracetamol kemurniannya 95-110%. Tandanya apa? Kalau memang kadarnya di bawah atau di atas ketentuan tadi, sekalipun dia paracetamol, rumus kimianya benar, struktur kimianya benar, tapi kalau kadarnya di bawah maka tidak terstandar. Dan seorang pabrik wajib untuk mereject barang tersebut. Saya kembali deh barang kamu nggak berkualitas, barang kamu tidak memenuhi standar. Gitu. Nah jadi kurang lebih kayak gitu Pak. Iya berarti khas banget iya si kekhasan inilah yang kita katakan sebagai marker atau penanda atau si fingerprint. Iya. Jadi selain ada analisa kualitatifnya, ada juga analisa kuantitatifnya Pak. Iya, ada nggak si dia? Berarti kan kalau di kimia itu disebutnya analisa kualitatif. Kalau ada dianya, berapa banyaknya? Masuklah ke analisa kuantitatif. Berarti sepaket berarti iya. Gitu. Iya. Ya sama lah seperti kamu kemarin praktek kimia organik kan, identifikasi gugus fungsi. Fungsinya buat apa? Itu kan termasuk analisa kimia kualitatif. Ada nggak alkoholnya? Ada nggak aldehidnya? Kalau direaksikan sama ini, bereaksi nggak? Terbentuk warna nggak? Itu kan berarti untuk pengecek ada atau tidak ada. Ya. Seperti itulah kurang lebih ya analoginya. Oke, sekarang kita lihat ya, standarisasi adalah serangkaian parameter, prosedur, dan cara pengukuran yang hasilnya merupakan unsur-unsur terkait seperti paradigma mutu yang memenuhi standar dan jaminan stabilitas suatu produk. Ya. Nah, persyaratan mutu simplicia dan ekstrak sejumlah tanaman tertera dalam buku Farmakopeia Herbal Indonesia, disingkatnya FHI. Kemudian ekstrak Farmakopeia Indonesia. Mungkin kamu aneh ya dengar kata-kata ini. Ya.
karena kamu mungkin lebih familiar dengan materia medika. Tapi pendekatannya mereka sama. Ya. Jadi mau ekstrak farmakope Indonesia ataupun materia medika ya, saya katakan mereka sinonim lah. Mungkin kamu lebih familiarnya dengan, kita lebih familiarnya dengan materia medika Indonesia. Ya. Bukunya banyak sekali ya serinya ya. Banyak, saya lebih dari 2 ya, seingat saya. Nah, si materia medika ini disingkatnya dengan MMI. MMI ini dikeluarkan oleh Direktorat Pengawasan Obat Tradisional yang persyaratannya memuat baku mutu bahan alam meliputi standarisasi Simplicia. Jadi kalau mau standarisasi, lihatnya buku itu, Patria. Iya. Apa aja yang diukur, apa aja parameternya, apa aja prosedurnya, bagaimana prosedurnya, ya kamu lihat. Itu ada di buku materi medika. Kedua yang saya pernah baca juga ada di buku parameter standar tumbuhan dan ekstrak. Iya, itu juga ada. Buku itu memang tua ya. Kedua buku inilah intinya, materi medika atau parameter standar ekstrak atau tanaman obat juga itu juga termasuk tua ya. Belum ada edisi yang lebih mudaan gitu, belum. Tapi pendekatannya masih bisa kita pakai ya. Karena belum ada keterbaruan, walaupun memang itu sudah tua ya, katakan seperti itu. Ya. Ya, dan ekstrak baik secara kualitatif, ya macam-macam senyawa metabolit sekunder maupun secara kuantitatif. Ini yang saya katakan tadi. Bagaimana cara mengidentifikasinya? Udah ketahuan dia ada, dia kadarnya berapa banyak. Seperti itu. Ya, kurang lebih samalah dengan yang sudah kamu pelajari di praktik kimia dasar. Ya, hubungannya dengan praktik kimia lah. Karena praktik kimia kamu tuh nggak jauh dari 2 hal. Kalau nggak analisa kualitatif, ngecek ada atau tidaknya, dilanjutin dengan analisa kuantitatif. Kalau memang ada, berapa kadarnya. Kuantitatif itu contohnya kayak disetomine, titrasi, kan kamu cari kadar kan. Nah, itu termasuk kuantitatif. Kualitatif itu contohnya kalau kemarin kamu identifikasi gus fungsi, identifikasi kation anion, itu termasuk kualitatif. Ya. Cuman di sini senyawanya bukan senyawa-senyawa organik yang ada di kimia organik. Ya. Mungkin penyusunnya mungkin iya, ada atom C, H, dan O. Gitu. Tapi inilah senyawa-senyawa yang memang punya aktivitas biologis yang kita peroleh dari tumbuhan. Seperti itu. Nah, katanya, ya, kata bukunya, sterilisasi terhadap tanaman obat ataupun senyawa metabolit sekunder di Indonesia masih belum optimal. Kenapa? Ya, karena yang baru tercantum di buku MMI, buku materi medika sama farmakope herbal itu baru 257 Simplicia. Ya. Terus ekstraknya juga baru 65. Sedangkan statementnya BPOM bilang bahwa Indonesia itu punya 30.000 jenis tumbuhan. Ya. Dan 1000-nya itu dimanfaatkan dalam industri obat tradisional. Berarti sisanya banyak banget, Pak, yang belum dieksplorasi. Ya banyak. Ya, banyak sekali. Makanya sebetulnya banyak juga penelitian-penelitian mahasiswa yang kalau saya, karena memang saya di bahan alam ya, banyak sekali yang tanaman-tanaman unik, aneh-aneh, tapi karena memang itu belum sampai ke tahap paten, ya akhirnya hanya menjadi pustaka saja di beberapa kampus. Walaupun sebenarnya kalau kita lihat ya potensial sekali ya. Potensial sekali untuk atau bisa dimanfaatkan lah oleh para produsen industri farmasi. Gitu. Memang butuh beberapa kajian. Ya. Tapi setidaknya ya banyaklah sudah mulai usaha-usaha dari mahasiswa-mahasiswa ini untuk mengeksplorasi intinya seperti itu. Ya. Selanjutnya, standarisasi suatu sediaan obat, baik itu ekstrak atau Simplicia, adalah suatu persyaratan yang dapat diwujudkannya reprodusibilitas, keterulangan yang selalu sama. Ya. Terhadap apa? Terhadap kualitas farmaseutik maupun terapeutik. Ya. Dalam upaya standarisasi tersebut, perlu ditentukan persyaratan standar yang sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Ya, pendekatan kita
Ya tentunya adalah CPOTB ya, ataupun tadi ya standar-standar daripada simplisi atau tumbuhan yang ada di MMI atau di FAI. Ya. Pada pelaksanaan standarisasi perlu juga dilakukan dengan berbagai macam metode, sehingga bisa katakan bukunya pengujian yang multifaktorial. Ya. Karena di sini kata-katanya berbagai macam. Ya, berarti banyak ya, Patria. Iya, bisa berlapis-lapis, atau memang metodenya banyak, bisa digunakan dengan cara yang lain karena banyak. Simplisi ini kan ya kita memahami lah, kalau di saat ekstraksi aja, metode ekstraksi ada yang pakai cara dingin, ada yang pakai cara panas, karena si bahan aktifnya ada yang nggak suka panas, ada yang tahan panas, gitu. Jadi ya wajar aja lah kalau kata-katanya berbagai macam metode ya, karena memang kita harus ikutin sifat-sifat senyawa kimia yang kita ambil atau metode sekundernya. Kita harus ikutin mereka, nggak boleh katanya keras. Gitu. Pokoknya maunya saya ya, maunya kamu gimana, orang senyawanya nggak tahan panas, kamu pakai cara panas. Ya jangan harap dia mau kamu ambil atau tertarik dengan metode kamu, ya karena kamu sendiri aja udah tidak bisa memahami. Gitu. Ya. Selanjutnya, standarisasi suatu sediaan obat, baik itu ekstrak ataupun simplisia, tidaklah sulit bila senyawa aktif yang berperan telah diketahui dengan pasti. Berarti ini markernya, Patria. Iya. Pada prinsipnya, standarisasi dapat didasarkan atas senyawa aktif, kelompok senyawa aktif, maupun atas dasar senyawa karakter. Ya. Jika ya, senyawa aktif tersebut belum diketahui dengan pasti. Ya, ini option aja. Ya. Ini option saja. Jadi intinya apa? Ya wajar banyak mahasiswa mengklaim, oh obat lidah buaya bisa sebagai pelembut kulit gitu. Ya, kan dia mengandung senyawa A misalnya. Padahal si mahasiswa itu baru membuat ekstrak, crude ekstrak atau kumpulan senyawa-senyawa kimia yang ada di dalam ekstrak, belum sampai memisahkan. Karena apa? Ya mungkin belum diketahui markernya. Ya. Tapi agak sedikit bias gitu kalau kita lihat, oh orang ini mengklaim ini tanaman ini bisa sebagai antibakteri. Gara-gara apa? Kata dia salah satu kandungannya mengandung vitamin C. Vitamin C bisa digunakan sebagai antibakteri. Nah nanti orang farmakologi nanti agak sedikit berpikir kembali, ya, di saat kita katakan statement seperti itu. Kenapa? Karena orang farmakologi memahami ada namanya suatu kinerja obat itu sinergis ataupun antagonis. Kalau ternyata ada vitamin C, terus ada senyawa lain yang notabene juga secara teoritis berkhasiat sebagai antibakteri, kata orang farmakologi, kamu nggak bisa klaim gara-gara vitamin C dong. Kenapa? Karena secara base teori aja flavonoid bisa sebagai antibakteri. Fenol bisa sebagai antibakteri. Kenapa kamu tidak memasukkan mereka? Gitu. Ya, seperti itulah kurang lebih. Istilahnya, bila senyawa aktif belum diketahui dengan pasti, ya silakan saja. Tapi kalau sudah ada markernya, ya penandanya, kenapa dikatakan enak kalau udah ada markernya? Prosedurnya sudah jelas di buku. Iya kan? Kamu nggak harus cari metode yang lain untuk mengidentifikasinya. Karena sudah ditetapkan, sudah distandarkan. Gitu loh. Tapi kalau belum ketahuan, nah itu kan PR. PR-nya apa? Kamu harus mencoba beberapa metode supaya mendapatkan hasil yang optimal. Bisa jadi pakai satu cara kamu dapetin senyawa tersebut. Tapi permasalahan adalah optimal enggak. Gitu. Ya. Bila digunakan senyawa karakter pada upaya standarisasi, maka dalam hal ini hanyalah bertujuan untuk dapat membantu menentukan kualitas bahan obat tersebut. Nih. Senyawa karakter yang dipakai haruslah spesifik dan digunakan selama senyawa aktif belum diketahui dengan pasti. Standarisasi dapat dilakukan secara fisika, kimia, maupun biologis. Pada prinsipnya, standarisasi suatu bahan obat atau sediaan obat dilakukan mulai dari bahan baku,
sampai dengan sediaan jadi. Ya, makanya dalam standarisasi itu ada 3. Ya, pertama tadi sudah kita singgung ya, di awal-awal, standarisasi bahan. Ya. Kemudian lagi ada standarisasi produk yang membicarakan tentang kandungan bahan aktif. Dia harus stabil, dia harus ajak, tidak boleh berubah. Selamanya akan seperti itu. Ya. Seperti itu ya. Kemudian ada standarisasi proses, ya, juga tadi saya sudah singgung, dan termasuk juga di awal-awal sebelum UTS kita bahas itu terkait dengan CPOTB, ya standarisasi produk, ya, kita bilangnya gitu ya. Di sana kita akan membahas CPOTB, ya. Nah, itu bisa kalian lihat lah, ya. Nah inilah si standarisasi yang memang jadi patokan. Nah, dalam standarisasi ada beberapa parameter, ya, ada beberapa yang harus diukur, ya, atau dianalisis agar bahan obat persediaan obat dapat dijamin keamanannya bagi konsumen atau masyarakat pengguna dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau buku standar yang memang berlaku. Ya. Entah kalau mungkin kamu juga dengar, emang ada perundang-undangan yang berlaku selain buku standar? Ya ada. Contohnya SNI, nah, seperti itu. Ya, ada. Jadi boleh saja apakah kita menggunakan kaidah SNI pakai untuk batasan tertentu, ya, silakan saja. Selama memang itu juga benar ada apa adanya tertulis, ya, silakan saja. Ya, semakin banyak kamu gali informasinya dan mereka saling tidak bersinggungan, ya itu semakin bagus, semakin menguatkan argumen kamu dalam mengungkapkan suatu kebenaran, kayak gitu. Oh ilmunya emang begini ya, berarti mau ambil dari SNI kek, mau ambil dari materi medika kek, diambil dari farmakope herbal kek. Kalau memang mereka tidak saling bertabrakan, ya semakin bagus inventaris keilmuan kamu. Seperti itu. Iya. Pendekatan saya sih selama ini ya, semua baik-baik aja ya antara farmakope herbal, materi medika, ya, seperti itu. Mereka saling melengkapi. Ya. Nah, parameternya itu ternyata katanya dikelompokkan menjadi 2. Ada parameter spesifik sama non-spesifik. Ya. Spesifik itu bicaranya berfokus pada senyawa atau golongan senyawa yang bertanggung jawab terhadap aktivitas farmakologis. Analisis kimia yang dilibatkan ditujukan untuk analisis kualitatif dan kuantitatif terhadap senyawa aktif. Biasanya juga termasuk apa? Pemerian atau organoleptis, itu termasuk spesifik. Ya. Kemudian taksonomi juga termasuk spesifik. Ya. Nah, non spesifiknya meliputi apa saja? Ya. Itu meliputi aspek kimia, mikrobiologi, fisis. Ya. Itu contohnya adalah kadar air, cemaran logam, aflatoksin, dan lain-lain banyak lah, kamar, ya, itu banyak banget. Nanti kita akan singgung di sini ya, sedikit. Walaupun memang nanti kalau kamu mau lebih lengkapnya, ya, buku materi medika, ya cuma saya buku materi medika ini nggak ada seri e-booknya ya, saya coba cari juga nggak ada. Memang jadi kamu harus baca dari buku fisiknya langsung. Tapi kalau apa parameter standar ekstrak dan tanaman obat itu ada versi e-booknya. Jadi yang sering saya pakai untuk mengajar adalah buku yang kedua tadi. Ya. Contohnya apa? Kadar air itu ada prosedurnya nggak Pak? Tadi buku parameter standar ekstrak dan tumbuhan tanaman obat ada. Berapa gram simplis yang harus diambil, alatnya apa, bahannya apa, dipanasinnya gimana, misalnya kalau pakai oven suhunya berapa, itu jelas sekali. Ya. Jelas sekali. Dan beberapa parameter-parameter itu kadang dipakai oleh beberapa mata kuliah lain. Nih. Contohnya apa? Bobot jenis dipakai keilmuannya, teorinya untuk menentukan bobot jenis di fisika farmasi. Ya. Kemudian cemaran bakteri itu juga dipakai pada orang-orang mikrobiologi. Ya. Jadi ya kalau memang mereka bermanfaat ya sekalipun itu lintas materi ya sah-sah aja.
Yang tadi saya bilang, ya, semakin banyak pustaka yang kalian baca, maka itu akan memperbanyak inventaris keilmuan kamu. Gitu. Dan ya jarang sih yang bertabrakan. Ya, gitu. Intinya mereka saling melengkapi. Oke. Sekarang yang kita lihat pertama, persyaratan yang harus dikontrol dalam standarisasi itu adalah sifat sediaan obat. Penggunaan simplisia atau ekstrak kering sebagai bahan obat harus diperhatikan kelarutannya. Hal ini dipengaruhi oleh derajat kehalusan partikel. Hal ini dapat dilakukan dengan metode uji mempergunakan berbagai macam ayakan atau banyaknya partikel persatuan luas secara mikroskopis. Yang kita udah paham. Beberapa dosen, beberapa buku mengatakan jika ingin mempercepat atau beberapa faktor yang mempengaruhi kelarutan adalah salah satunya adalah merubah ukuran partikel. Iya. Nah, ukuran partikel ini bisa diseragamkan atau bisa kita rubah dengan cara, salah satu caranya adalah menggunakan pengayah. Seperti itu. Ya, kita tahu lah seperti itu. Secara organoleptik tentang warna dan bau atau uji rasa dilakukan jika telah dipastikan bahwa sediaannya tidak toksik. Ya. Jadi untuk yang uji rasa. Ya. Pengujian warna dan sediaan didasari atas warna pembanding ekstrak standar atau suatu zat pembanding tertentu. Yang pasti pendekatannya nggak bisa pakai mata lah. Kok gitu Patria? Apa Patria bilang seperti itu? Ya karena kata orang statistik mata kita ini bukan alat ukur yang valid. Apa buktinya? Ya buktinya gampang gitu. Misal saya coret ini satu sisi ini. Kata Mas Romli itu yang saya buletin itu warnanya apa Mas? Yang ini nggak usah dilihat sama kamu. Apa Mas Romli warnanya? Warna biru, Pak. Biru. Biru muda. Biru muda. Kalau kata Mbak Seli ini warna apa yang saya buletin? Rada Tosca gitu. Tuh, lihatin. Baru 2 orang aja udah berantem kan? Karena mata kita itu bukan alat ukur yang valid. Buktinya apa? Saya kasih analogi contoh. Sekalipun mata kalian lolos untuk uji kesehatan masuk sekolah farmasi, ya, baik untuk SMF ataupun S1, IKIPA, oh kamu nggak buta warna, tapi menerjemahkan warnanya, beda kan? Itu Pak, birunya biru muda Pak. Nah Mbak Sandy, biru Tosca, nanti orang yang ketiga bilangnya belain lagi deh. Ya ada Telur. berantem. Kenapa? Biru telur asin. Oh, ada lagi biru termasih. Nah, jadi akhirnya apa? Ya harus kalau dibandingin itu pakai spektrum Pak. Iya kalau warna itu kan pakai spektrum. Nah, ada satu alat yang bisa membaca serapan warna itu salah satunya adalah spektrofotometri. Iya. Kita baca gelombangnya, serapan gelombangnya kita baca. Kalau ternyata serapan gelombangnya ada di gelombang yang sama, sederhana kayak gitu ya, maka warnanya sama gitu. Jadi kita nggak usah berargumen, oh itu yang benar saya, benar kan? Ya gimana, mata orang beda-beda. Apalagi kamu kalau nanya warna biru atau hijau sama orang-orang selevelnya orang tua kita, pasti berantem. Biru sama hijau aja udah berantem. Jadi siapa yang benar tuh nggak tahu gitu kan. Nggak ada yang mau disalahin. Ya gitulah. Oke. Selanjutnya adalah pengujian identitas. Ya, pengujian identitas ini intinya adalah analisa kimia kualitatif. Kita pengen tahu ada nggak senyawa itu diuji. Nah, bahasa-bahasanya itu macam-macam lah ya. Ada yang bilang screening fitokimia kalau di sini. Ada yang bilang lagi nanti determinasi gitu ya. Sepaket dengan screening fitokimia atau ada determinasi. Iya. Atau bilangnya identifikasi senyawa bahan aktif, metabolit sekunder, tapi intinya mereka semuanya adalah sama dalam rangka tujuannya senyawa metabolit sekunder apa aja yang ada di tanaman itu atau di ekstrak saya, intinya mau saya cek gitu. Nah kata bukunya ini metode ngeceknya macam-macam, bisa pakai KLT densitometri gitu ya,
terus menggunakan KCKT atau menggunakan GC. Ya, intinya mereka semua ini metode-metode identifikasi Pak Tri. Iya, itu yang kita katakan sebagai multi tadi yang di awal tadi. Metodenya banyak banget. Tergantung apa? Tergantung si sifat daripada metabolit sekunder. Jadinya kitanya yang harus ngalah. Karena kita butuh dia. Kitanya jadi harus kalah. Ikutin aja, oh dia nggak tahan panas, berarti kita jangan pakai tahan panas. Gitu. Oh dia sukanya dingin. Yaudah kita pakai cara dingin. Gitu. Iya. Supaya apa? Supaya senyawa yang kita inginkan itu bisa kita ambil. Ya. Bisa kita ambil. Secara kuantitatif, apa tadi berarti secara kualitatif ya. Secara kuantitatif itu penentuan kadar kandungan aktif tanaman obat dapat dilakukan dengan spektroskopi atau PLT densitometri. Ya, jadi kata Pak Tri tadi spektrofotometer untuk lihat panjang gelombang, untuk ngecek ke gelombangnya sama berarti sama. Iya. Pertama, si spektrofotometer itu memang fungsinya adalah untuk mengecek identitas bisa atau mengidentifikasi bisa atau men-screening bisa kita bandingkan dengan senyawa aslinya. Spektrofotometer ini sehabis bisa mengecek panjang gelombangnya, kita bisa membaca serapannya. Serapannya inilah diterjemahkan sebagai kadar. Iya. Jadi satu alat punya dua fungsi, Pak. Iya, enak banget dong kalau gitu. Enak. Ya, tapi alatnya yang mahal. Kiva punya nggak? Punya. Ya, Kiva punya. Gitu. Jadi cukup terbantu dengan hal tersebut, Pak. Iya, yang kemarin mungkin kamu mau sama saya pakai cara-cara yang konvensional, identifikasinya, tetesin reaksi, gitu kan ya. Warna kuning, pas baca warnanya beda-beda, ada yang kuning terang, ada yang bilang kuningnya burung kenari, gitu kan. Akhirnya, ya gitulah ya. Tapi kalau pakai spektrofotometer, lihat aja panjang gelombangnya sama, udah pasti. Si A sama si B, misalnya si A panjang gelombangnya 200. Si B ini, sampel saya si B ini panjang gelombangnya 200. Si pembandingnya ini yang utamanya misalnya flavonoid panjang gelombangnya 200. Terus saya mau ngecek di ekstrak saya ada flavonoidnya nggak? Ini yang saya duga flavonoid udah saya encerin. Saya masukin ke spektrofotometer. Diukur, ternyata panjang gelombangnya 200. Berarti kalau gitu saya bisa klaim dong Pak Tri. Di ekstrak saya itu ada flavonoid karena sama dengan flavonoid pembanding. Iya, nggak pakai berantem lagi. Fix. Apakah spektrofotometer itu dikatakan alat yang valid, Pak Tri? Iya. Dia bisa dikalibrasi. Iya. Jadi apa keakuratannya, intensitas keakuratan itu bisa diatur sampai sedemikian rupa. Yes. Supaya dikatakan valid lah gitu ya. Itu bisa. Gitu. Nah, nanti dia juga bisa baca kadarnya. Jadi ngebantu banget kerjanya juga nggak capek. Kalau kemarin kamu kadar titrasi goyang-goyang, Erlenmeyer gitu kan. Kadang titrasi pertama, kedua, ketiga volumenya juga beda-beda gitu. Kalau pakai spektroma, cuman taruh alatnya muter, ditembak pakai sinar, langsung keluar kadarnya. Hitungannya hitungan detik lah, nggak sampai menit, langsung kebaca. Panjang gelombangnya kelihatan, oh benar nih sinyalnya ini. Kadar saya mau ngecek, langsung tinggal rubah aja manualnya. Manualnya kan dia digital yang terproyeksi ke monitor PC. Nanti kamu tinggal lihat, tinggal baca. Yang kamu butuhin tinggal belajar bagaimana mengoperasikan alatnya dan bagaimana membaca hasil data yang ada di layar PC-nya. Udah selesai, nggak repot. Dibikin sederhana lah. Gitu. Iya. Nah, dari sini cerita ini kata bukunya secara garis besar kandungan kimia itu terbagi jadi dua. Ya, kandungan kimia tanaman obat itu terbagi dua. Ada senyawa aktif yang memang senyawa-senyawa ini punya aktivitas biologis. Ya. Ada juga senyawa inert. Nah, ini kadang inertnya jangan campur adukan dengan inert. Oh, berarti inert ini saya pernah lihat dia senyawa yang tidak mempengaruhi ya Pak. Iya, atau bisa kita terjemahkan juga senyawa tambahan ya atau bahan tambahan ya iya gitu.
Iya. Jadi di sini bukunya bilang senyawa-senyawa zat tambahan yang baik dalam formulasi obat. Ya pendekatannya kembali lagi ya, nggak ada yang bertentangan dengan teori yang ada di formulasi ataupun yang di farmaseutik. Ya, di kimia juga, kalau di kimia diterjemahkan ke senyawa ini atau senyawa-senyawa yang memang aman, tidak mempengaruhi senyawa aktifnya, enggak. Iya. Pendekatannya fungsinya sebagai zat tambahan. Contohnya selulosa. Selulosa ini bisa kita gunakan sebagai gelling agent. Ya, agent-agent untuk membuat sediaan gel. Pati juga sama. Pati juga bisa ditambahkan sebagai bahan pengeras dalam pencetakan tablet. Ya, tapi pendekatannya dia ada zat tambahan. Yang lebih ekstrim adalah pewarna. Ya, pewarna jelas orang bilang pewarna, jadi zat tambahan. Iya, zat tambahan. Walaupun memang kalau kita katakan ada beberapa senyawa aktif, tapi dia bisa memberikan warna. Ya, flavonoid memberikan warna nggak Pak? Memberikan warna. Kelihatan sama tanaman-tanaman yang mempunyai warna merah sampai orange, pendekatannya yang mengandung flavonoid. Seperti itu. Klorofil, mungkin kamu kenal. Warna hijau, karoten. Iya, sebagai antioksidan ada yang di wortel, jelas dia memberikan warna. Ya, tapi dia multifungsi ya, dia punya khasiat bahan aktif dan juga dia memberikan efek warna. Tentunya banyaklah senyawa-senyawa yang memang banyak kegunaannya gitu ya, bukan hanya senyawa aktif saja. Oke, selanjutnya adalah pengujian kemurnian ekstrak. Uji kemurnian dilakukan untuk melihat cemaran-cemaran atau senyawa-senyawa ikutan yang diakibatkan dari proses pembuatan dari tahap awal sampai tahap akhir. Iya. Adanya cemaran atau senyawa ikutan ini dapat disebabkan karena kadar air. Ya, karena air ini adalah tempat tumbuhnya mikroba. Iya. Boleh terjadi reaksi enzimatik atau hidrolisis, ya pastilah. Udah terjadi reaksi ya pasti akan terbentuk senyawa baru. Kalau terbentuk senyawa baru, PR kita adalah apa? Senyawanya aman apa enggak? Oke gitu. Ya, jadi akhirnya apa? Pengaruhi efek farmakologis. Ya. Kadar air juga kurang lebih sama dengan kemurnian tadi. Ya. Karena salah satunya tadi ya air ini adalah tempat tumbuhnya mikroorganisme, bakteri dan lain-lain. Ya. Jadi penting banget ya, penting. Ya. Penting sekali. Dan apa? Di sini metode untuk menentukan kadar air ini banyak sekali ya. Penetapan kadar air dapat dilakukan dengan beberapa metode tergantung pada senyawa kimia di dalamnya. Tuh kembali lagi kita harus ngalah sama senyawa kimianya. Misalnya dengan oven, dengan pigno, dengan titrasi, dengan destilasi. Kalau dalam sediaan diduga ada minyak atsiri, ubah lagi penentuan kadar air biasanya dapat dilakukan dengan metode destilasi. Tuh. Ya. Banyaklah caranya ya. Seperti itu. Logam berat ya. Kadar logam berat perlu ditentukan untuk menghindari efek yang tidak diinginkan. Ya. Logam berat dan senyawa logam ini kan pendekatannya gara-gara apa ya? Gara-gara insektisida, ya. Atau pestisida, itu kan seperti itu. Kontaminan alkali dan asam, sama itu juga, ya. Di sini kata bukunya untuk mengecek keasamannya sebaiknya menggunakan pH meter. Jangan kertas pH universal. Kenapa kira-kira? Ada yang bisa kasih pendapatnya? Kenapa sih bukunya bilang pakai pH meter aja, jangan pakai kertas pH? Kenapa? Ada yang punya pengalaman dengan kertas pH? Ada nggak? Tadi saya udah sedikit cerita di awal kan. Lebih akurat ya Pak kalau pH meter. Kenapa? Lebih akurat Pak. Lebih akurat. Ya, oke. Pertanyaannya emang kenapa sama pH kertas, pH indikator, pH universal? Kenapa?
menerjemahkan akuratnya, Basili bisa Kalau ceritain? pH meter dia langsung muncul nilainya Pak, misalnya pH-nya berapa gitu kan, pH 5 misalnya. Nah, kalau pH Kalau indikator, pH universal kan harus dicocokin dulu dengan warna ininya ya Pak, apa standarnya gitu. kan berarti langsung juga keluar kan? Hmm, Langsung keluar juga nggak pH indikator, pH ya universal? harus mikir dulu kali. Iya, harus berantem dulu. Berantem apa, Patria? Ya gara-gara mata kita tadi nggak dikatakan mata yang valid. Ini harusnya 3 nih, 4 nih. Nggak cocok, ada satu warna nggak cocok. Satu warnanya masuk ke 3, 2 warnanya masuk ke 4. Berantem kan gara-gara mata doang. Yang lebih gampang untuk menerjemahkan kenapa pH meter itu jauh lebih baik dibandingkan pH universal. Kau masih ingat nggak cerita saya, kenapa sih timbangan analitik itu jauh lebih baik dibandingkan timbangan kasar atau timbangan halus? Gara-gara apa? Penelitiannya Pak. Apa aja yang nunjukin dia bagus? Yang tahu nggak? Hah? Apa ya? 3 angka di belakang koma apa? Nah, sekarang kalau pH universal ada koma-komanya nggak bahasa ini? Nggak ada. Iya Pak. Ada kan, 1, 2, 3 gitu doang kan? Nah, emang kalau pH meter emang ada komanya, Patria? Ada. Ada. Itu analogi yang gampang sekali bisa kita mendeskripsikan kenapa pH meter itu jauh lebih baik. Dia bisa baca angka di belakang koma. Saking sensitifnya. Tapi kalau si pH universal, nggak ada, selisihnya 1. 1, 1, 1 gitu. Kalau dia tuh ada komanya. Kalau kita kan sensitif banget ya. Iya. Nah itu menunjukkan apa? Saking dia akuratnya seperti itu. Iya. Mungkin kalau kamu belum pernah cek, ya belum pernah pegang, ya sementara nanti kamu coba buka YouTube lah. pH meter itu emang tampilannya kayak gimana sih? Sajian datanya tuh kelihatan angkanya nggak, kata yang Mbak Seri bilang atau Patria bilang. Terus emang ada angka di belakang komanya gitu. Nanti kamu bisa cari. Iya. Kalau pH universal kan pH kertas itu kamu tahu lah. Apalagi lakmus. Lakmus lebih parah lagi. Lakmus kan cuma bilang biru, merah, biru, merah. Selesai, tapi angkanya berapa kita nggak tahu. Iya. Itu lebih parah lagi jadi lakmus, universal, baru pH meter. Iya. Sederhananya kita menjelaskan, mendeskripsikannya kurang lebih seperti itu. Saya susu pengeringan. Pengukuran sisa zat setelah pengeringan pada temperatur 105 derajat Celcius selama 30 menit atau sampai berat konstan yang dinyatakan sebagai nilai persen. Dalam hal tertentu, jika simplisi atau ekstrak tidak mengandung minyak asli dan sisa plat organik menguap, maka hasil pengukuran identik dengan kadar air. Maksudnya sama dengan cara di kadar air yang tadi kita bahas sebelumnya. Nah, susu pengeringan ini PR banget nih. PR bangetnya di mana, Patria? Kalimatnya itu sampai berat konstan. Ya. Kalau di farmakope itu berat konstan itu dikatakan sebagai bobot tetap. Ya. Terus ditanya lagi, kok kamu nanya, bobot tetap itu apa, Patria? Bobot tetap itu adalah bobot setelah suatu zat dikeringkan dengan bobot sebelum dikeringkan selisihnya 0,5 mg. Maka dikatakan bobotnya tetap. Kecil banget, 0,5 mg. Kamu bikin pengenceran kalau berapa di bawah berapa mili? Di farmasetik. Bawah 50. Bawah 50 kan, dikatain udah kecil kan. Taut keracunan, bikin pengenceran, diperbesar dengan rasionya digedein. Kalau bobot tetap lebih parah lagi. Pengeringan sesudah sama pengeringan sebelum
bobotnya itu nggak lebih daripada 0,5 miligram. Itu saya bikin penelitian ngeringin Simplicia sendiri, itu luar biasa. Sampai sebulan, sampai dapetin namanya si berat konstan itu. Buat ngeringin Simplicia doang. Ya sampai dapat bobot tetap. Di saat saya mengerjakan susut pengeringan. Itu PR banget. Bayangin kan kamu sebulan. Berapa kali saya buka oven tuh. Setiap 30 menit. Setiap 30 menit saya buka oven, masukin deksikator, timbang, bandingin sama timbangan sebelumnya. Selisihnya masih 1 gram, masukin lagi ke oven. Itu oven udah kayak pantau. Engselnya mungkin udah rusak kali. Sampai sebulan saya buka tutup. PR banget ini. Nanti juga kamu seingat saya dapat sih prakteknya. Dapat nanti kamu susut pengeringan sama kadar air itu kita dapat menggunakan metode gravimetrik. Selanjutnya kadar residu pestisida juga sudah saya katakan tadi sama seperti yang logam ya. Kemudian cemaran mikroba di mana nanti Simplicia atau ekstrak ini memang sengaja kita totolkan atau kita oleskan ke agar ya. Karena agar ini ya mengandung karbohidrat, mengandung gula, dan gula ini ya tentunya jadi karbohidrat ini adalah kebutuhan primer untuk makhluk hidup, termasuk ya si mikroba ini kecil-kecil ini. Makanya nanti kalau agarnya tumbuh ada bulu-bulunya atau macam-macam, ada keluar yang aneh-aneh, itu udah pasti mikroorganisme, tinggal dicek aja itu kan. Bakteri apa itu gitu. Nah, metode mikroba itu, cemaran mikroba ini dipakai juga sama orang-orang untuk pernah saya cerita sama kalian untuk mengecek kemurnian air. Yang dulu saya pernah bilang sama kalian, saya suruh anak saya untuk uji air-air yang ada di tempat pengisian ulang air mineral gitu. Yang cara kerjanya nggak higienis. Gampang, ini metodenya cuma pakai cemaran mikroba. Sama apa? Tukang-tukang es yang di pinggir jalan tuh, kamu suka tahu? Yang ditutupin pakai karung-karung yang nggak jelas. Terus pagi-pagi dipotong-potong, dibawa pakai beca atau apalah, saya ngerti. Ini kan ditaruh di pinggir warung-warung pinggiran. Yang kata notabene-nya itu cuma buat dinginin apa minuman ringan, ditaruh di tempat apa baknya minuman mineral, minuman bersoda. Tapi terkadang di saat ada orang minta es teh manis dong, jadi pakai es yang di situ. Nah, es yang balok itu kan yang dia buat di pinggir jalan-jalan itu. Kecenderungannya higienis nggak? Ya higienis. Higienis. Tuh bisa tuh. Saya kemarin tantangin sama D3 nggak ada yang berani bikin penelitian itu. Takut materinya, takut sama yang jual esnya gitu. Takut ditanyain gitu. Padahal ya kamu beli aja, pura-pura beli apa? Beli es balok sama dia gitu kan. Apa aja kamu sebagai konsumen, bukan dalam rangka menginvestigasi. Dalam rangka menginvestigasi ya pasti curiga. Jadi kita layaknya seorang konsumen aja. Gitu. Itu bisa tuh buat penelitian-penelitian kalian ya, dalam rangka mencari tahu, kalau nanti hasilnya kamu dapat, kamu bisa mengedukasi. Iya. Atau kepentingannya memang hanya untuk mendinginkan minuman-minuman mineral di bak-baknya dia, ya silahkan. Tapi kalau sampai dikonsumsi, nah, kan PR ini kan, berarti mereka harus diedukasi nggak? Ya perlu lah diedukasi. Ya, bisa jadi mereka memang tidak paham ya dengan keilmuan itu. Jadi penting lah. Kan penelitian itu datang karena punya kepentingan ya, bukan hanya sekedar coba-coba. Kamu bisa mengedukasi mereka dan lain sebagainya. Gitu. Kemudian ada cemaran kapang, kamir, aflatoksin, ini sama, ya, kurang lebih sama dengan cemaran mikroba. Itu dicek. Ya. Yang baru saya pegang itu kalau cemaran mikroba itu baru di jamu gendong. Iya. Kenapa di jamu gendong? Karena itu jamu gendong itu, maaf ya, bukan saya ngejelekin satu profesi, kembali lagi nggak ada. Hanya dalam konteks kita ingin mengedukasi mereka. Embernya satu, ya, ember buat cucinya.
gelasnya banyak, nyucinya di situ-situ juga. Gelasnya cuma 5, tapi bibirnya semua bibir orang masuk ke situ. Dicucinya di ember yang itu juga lagi airnya. Ya kan? Kebayang dong. Nah, akhirnya saya ada anak D3 itu tertarik dengan ide saya, diteliti lah gitu. Banyak sebetulnya yang pengen saya gali, tapi kembali lagi itu tergantung dari keberanian si mahasiswa. Contohnya lagi ada beberapa tukang nasi goreng kalau lagi ngebersihin wajannya pakai sapu lidi kan. Kamu suka lihat ya? Orang-orang suka bersihin tukang nasi goreng itu pakai sapu lidi gitu kan. Kan maksudnya apa gitu, itu ritual atau apa, tapi enggak banget. Iya. Sapu lidinya buat ngebersihin habis semua apa, bikin nasi goreng terus diganti, Pak pesan mie goreng, kasih air digosok-gosokkan pakai sapu lidi gitu. Gitu sapu lidinya taruh di mana juga udah nggak banget deh gitu. Banyak lah kayak gitu-gitu ya. Pokoknya air bilasan dagangan itu yang perlu kita cek ya. Itu penting sekali dalam rangka mengedukasi. Terus juga karena saya di mahasiswa D3 juga uji tentang minyak goreng. Mahasiswanya nggak percaya, emang minyak gorengnya kalau sering digoreng kenapa Pak? Ya nggak sehat lah. Iya. Bilangan asamnya naik, bilangan lipidnya naik, itu udah nggak sehat buat darah. Gitu. Sama aja kalau makan arang itu saja. Mending arangnya arang aktif, ini arangnya udah beneran arang-arang senyawa organik gitu. Senyawa organik kan ciri khasnya, contohnya kayak kayu bakar kan, dibakar menghasilkan arang. Nah, arangnya kan bukan arang aktif yang bisa bermanfaat menyerap racun. Arang-arangnya beneran arang karbon, seperti karbon-karbon yang ada di sisa pembakaran kendaraan bermotor. Cuma posisinya dia pindah karbonnya di mana? Di tempat minyak goreng. Gitu. Ini. Terus ngegoreng lagi kan. Oh, macam-macam lagi. Nah, kemarin targetnya siapa pakai? Targetnya adalah pedagang gorengan di sekitar Klender. Iya. Anaknya berani, karena emang anaknya juga intinya memang butuh informasi, dia nggak percaya. Secara teoritis saya udah sebutkan. Emang ada yang kayak gitu Pak? Banyak lah sih. Banyak dalam rangka dia mengefisiensi biaya kos operasional. Tapi caranya kan salah gitu. Jadi diminta sama tukang dagang gorengannya ya, untuk ngecek nih minyak yang kemarin-kemarin atau baru, nanti kan kelihatan di situ. Selanjutnya yang terakhir ini adalah parameter spesifik, berarti yang di atas tadi itu parameter non spesifik Patri, yang ada cemaran logam, nanti kita ada logam berat, ya, cemaran mikroba, iya pendekatannya kalau di buku parameter standar ekstrak dan tanaman obat itu kategorinya adalah parameter non spesifik. Nah, spesifik ini meliputi apa saja tentang taksonomi daripada ekstraknya. Kemudian senyawa kimianya, baik yang tunggal ataupun yang total. Ya, seperti itu. Ya, berserta organoleptis, ya betul. Dari itu ada organoleptisnya diterjemahkan, gimana ekstraknya, atau simplisinya, pemberiannya gimana, itu juga diutarakan. Itu termasuk di parameter spesifik. Ya. Intinya, standarisasi produk obat tradisional biasanya dilakukan dalam pengembangan obat rasional, mulai dari jamu, AHT, sampai menjadi sediaan fitofarmaka. Iya, standarisasi produk obat tradisional. Iya. Dalam rangka pengembangan, jadi semua produk-produk jamu, OHT, sampai sediaan fitofarmaka ini memang harus distandarisasi. Ya, karena intinya adalah apa? Ya, untuk menjaga kualitas dan melindungi si konsumen. Nah, kata-kata konsumen ini kan yang sering saya pakai untuk dalam rangka bikin penelitian apa sekiranya itu berbahaya, kita buktikan, kita edukasi, apa yang salah, mereka juga tahu. Ya. Bukan dalam rangka kita ingin nyalahin mereka, tapi kita memang membenarkan bahwa mereka itu ada yang keliru pemahamannya. Seperti itu. Oke, jadi materinya kurang lebih seperti itu. Ini rujukannya, jadi sekalipun memang nanti cara tersiratnya ada seperti di pertemuan keempat dan kelima, tapi saya pastikan bahwa rujukannya berbeda dengan pertemuan keempat dan kelima.
Ya, ini rujukannya yang saya gunakan untuk yang pertemuan hari ini. Kemudian ada tugas, ya, tolong didengarkan, tolong disimak. Tugasnya adalah apa? Tolong cari artikel ataupun repositori penelitian tentang standarisasi tanaman obat ataupun bagian tanaman obat. Apa yang harus dicari, Patria? Ya, tuliskan apa alatnya, kemudian apa bahan yang digunakannya, kemudian metodenya gimana, terus cara kerjanya atau prosedur kerjanya gimana untuk menstandarisasi tersebut. Oh, seperti yang tadi Patria katakan ya, misalnya ada pemeriksaan senyawa kimia, screeningnya gimana, ditambahin A, tambahin C, tambahin A itu berarti alatnya apa reaksinya apa, reagennya gitu. Ya, terus misalnya pemeriksaan kadar air menggunakan gravimetri, alatnya oven, alatnya cawan, bahannya apa, simplisia ditimbang 5 gram, metodenya apa, metode gravimetri, cara kerjanya gimana, ditimbang sekian gram simplisia, masukkan ke dalam cawan, kemudian masukkan ke dalam oven, setting suhu oven di 105 derajat Celcius, panaskan selama 30 menit. Kemudian timbang. Misalnya gitu. Nah, itu yang kalian cari. Ya, jadi meliputi parameter apa saja, Patria? Untuk standarisasi, seperti tadi bukunya katakan, parameternya ada 2, spesifik dan non-spesifik. Di masing-masing poin yang diuji, di parameter spesifik, non-spesifik, tolong tuliskan alatnya apa, bahannya apa, metodenya apa, prosedur kerjanya gimana. Ya. Intinya, saya minta kamu cari teknis pelaksanaan standarisasi, teknis di lapangannya untuk menstandarisasi suatu simplisia, baik dari parameter spesifik ataupun parameter non-spesifik. Nanti forum pengumpulan tugasnya saya buatkan, ini juga materinya belum saya masukkan di e-learning kalian ya. Nanti sehabis pertemuan ini selesai, nanti saya langsung segera masukkan ke e-learning, jadi nanti kamu bisa download, bisa cari. Nah, saran saya, ini hanya saran ya, bukan berarti saya nyuruh kalian mutlak ikuti. Cari dari repositori. Kenapa Patria? Kenapa nggak dari artikel? Ya, kembali saya katakan bahwa artikel ini adalah rangkuman daripada suatu penelitian. Baik dia karya tulis ilmiah, baik dia adalah skripsi, ataupun tesis, ataupun disertasi. Rangkumannya yang bisa dibaca sama halayak orang di jurnal disebutnya artikel. Tapi buku utuh penelitiannya disebutnya adalah buku penelitian yang kalau disimpan di dalam perpustakaan disebutnya adalah repositori. Berarti kalau saya dapat repositori satu penelitian itu saya dapat satu buku, Patria. Iya. Bab satunya kamu dapat, bab dua-duanya dapat, bab tiganya dapat, lengkap satu buku. Iya. Satu buku itu kan bisa kebayang sama kamu. Minimal 60 halaman penelitian itu. Banyak banget kan. Jadi kalau buat cari alat, bahan, metode, pasti saya yakin lengkap. Artikel, jarang artikel bisa tulisin segamblang itu. Artikel tuh paling banyak tuh 5 halaman. Paling banyak tuh. Kebayang dong, 60 halaman, dikecilin jadi 5 halaman. Ya, kebayang kan, kebayang banyak yang dipotong kan. Jadi kalau untuk tugas ini, saran saya kamu ambilnya dari repositori. Repositori itu ada bentuk elektroniknya nggak sih, Patria? Supaya kami tidak harus datang ke perpustakaan suatu kampus. Ada banyak kok. Ada nggak bisa dicari di Google nggak atau di media penjelajah lainnya? Bisa. Tulisannya kelihatan repositori gitu. Iya, kelihatan repositori. Tulisannya repositori ITB, repositori IPB. Ya. Kembali lagi, saya sebisa mungkin saya coba selalu memancing kalian untuk mencicil skripsi. Iya. Jadi saya coba hubungkan semua mata kuliah yang saya ajar ini dengan penelitian kamu. Supaya kamu mungkin itu jadi ide
Jadi kamu termotivasi mulai menyusun, karena skripsi ini bukan perkara yang mudah, bukan saya nakut-nakutin, tapi direncanakan itu jauh lebih baik ya. Walaupun kita nggak tahu nantinya, Allah punya kuasa, tapi setidaknya kamu udah berusaha. Ya. Emang di tahun terakhir nggak bisa Pak ya bikin skripsi. Coba aja kalau emang kamu ingin coba di sana ya. Saya sedikit kasih contoh kalau saya lagi ngajar semester 5 ya, anak S1. Mereka agak sedikit ketakutan sama saya kalau ketemu saya. Pasti karena sedikit-sedikit saya pancing-pancing. Gimana, udah siap mau judul? Aduh Patria, belum pusing saya kata. Saya nggak sadar udah tiba-tiba udah semester 5, belum apa-ngapain lagi, belum punya ide lagi. Ya, ya seperti itu jadinya. Jadi mau kamu dikatakan masih muda, kayak masih awal-awal kuliah, kayak mau nanti udah di penghujung nanti kuliah, kayak ujungnya ya pasti ketemu sama skripsi. Yang masalah kan tinggal mau nggak mulai. Gitu. Kalau kamu udah mulai baca, sering-sering baca repositori, ya, kamu udah sering baca metode penelitian atau prosedur kerja penelitian, karena nanti kalau lagi penelitian itu ditanya tentang apa Pak? Ya kebanyakan adalah prosedur kerja, tujuan penelitian kamu apa. Tujuan penelitian saya ingin ngecek kadar A, cara kerjanya pakai apa, alatnya apa, metodenya gimana, bahannya apa yang kamu pakai, alatnya ada di Kiva enggak, bahannya murah apa mahal, metode kerjanya butuh berapa waktu, berapa lama. Nah, kalau kamu baru menggali di ujung-ujung, ya gimana kamu ngerangkai? Kira-kira misalnya emang estimasi kita di akhir tahun nanti, di penghujung semester nanti berapa bulan? Ya 6 bulan kok. Belum kamu cari referensi. Belum kamu direvisi, diomelin sama pembimbing. Salah nih kalimat, ganti kalimatnya. Nggak jelas kalimatnya. Ya kalau terbayang itu waktunya banyak, udah ngubah susunan kalimat aja udah PR banget. Apalagi memahami metode, memahami cara kerja. Kalau nggak ada sekarang dibaca, wah udah PR. Tunggu nanti aja. Ujungnya pasti ketemu. Masalahnya, kalau nanti aja tuh kebanyakan apa? Oh, saya pernah sih belajar ini. Tapi di saat kamu kembali lagi, cari lagi materinya mana, kebanyakan materinya hilang. Satu. Kedua, slide dosen tidak bisa dijadikan referensi. Kamu harus buka pustaka primer. Kamu harus buka bukunya. Jadi saya tadi nih ya. Nah, ini misalnya saya buka buku ini. Terus misalnya kamu ngutip beberapa slide saya. Boleh nggak pakai slide-nya Pak saya jadiin daftar pustaka? Yang nggak bisa. Berarti dari keempat buku ini kamu harus cari kalimat yang tadi mau kamu kutip. Tuh, bukan nakutin ya, tapi memang seperti itu kaidahnya. Di semua kampus akan sama seperti itu. Nah, ini kalau memang nanti kamu baca, udah sering baca repositori, penelitian-penelitian orang, entah pun nanti kamu di mata kuliah yang lain, ada tugas seperti itu. Kali aja di saat kamu membaca cara kerja, prosedur kerja, kamu udah senyum-senyum. Itu tandanya apa? Tandanya kamu rasanya bisa. Kalau udah tandanya bisa, kamu udah bisa mengukur waktu. Oh, kalau kerjanya gini doang mah, saya seminggu selesai. Berarti penelitian saya kelar lah, kurang lebih 3 bulan, 4 bulan. Nah, itu kan menggugah kamu untuk semangat. Tapi kalau udah baca prosedur kerja aja udah merengut, keningnya udah berkerut, ya udah suram banget deh rasanya. Iya, suram banget gitu. Udah kayak gitu. Tandanya emang, ya kamu sulit memahami, apalagi kamu nanti harus bikin plot waktunya. Gitu. Kan di saat kamu udah mulai ada tercerahkan, terlihat mudah, dibikin tuh. Kalau saya dulu bikin bulan, oh 1 bulan tuh ada 4 minggu. Minggu pertama saya ngapain ya, minggu kedua saya ngapain ya. Itu langkah-langkah kerja penelitian itu ditulis. Jadi akhirnya kamu estimasi selesai penelitian itu berapa bulan, itu terbayang. Ya, dari apa Patria? Dari kita memahami prosedur atau mekanisme kerja kita di penelitian. Ini kalau saya bikin penelitian ini makan waktu berapa lama ya? Itu. Nah itu kan jadi, oh kalau cuma sehari selesai, gampang dong. Bikinlah saya 3 bulan, karena saya nanti pakai diomelin, pakai direvisi.
kerjanya cuma sebulan atau 1 minggu kan enak, atau 1 hari. Nah, itu jadi enak, ketahuan mudah gampang itu dari prosedur kerja kan. Iya. Tapi kalau sampai sekarang kamu nggak mulai-mulai, ya kamu juga akan terbayang nanti apa yang kamu kerjain itu seperti apa. Ya jadi intinya ya semoga ya, saya sih berharap kamu mulailah ya, mulai mencicil sekalipun ya itu bukan di bidang saya ya, misalnya bukan di bidang bahan alam, ya silakan saja, tapi setidaknya kalian udah punya planning lah, ya. Punya rencana bagaimana nanti kamu menyiapkan skripsi kamu supaya memang nanti akhirnya indah ya, lulus tepat waktu. Wah, cakep banget kan kayak gitu ya. Oke, nanti gimana Pak tugasnya? Tugasnya biasa ditulis tangan yang udah terus nama simplisianya boleh sama atau beda? Nggak boleh. Nanti ada yang sama susah Pak nyari mati. Tadi kan bukunya bilang aja baru berapa obat yang udah ketahuan dari 30.000. Masih banyak banget. Iya. Tuh. Baru 257 dari 30.000 jenis. Ya banyak lah, nggak mungkin kamu susah untuk cari tanamannya. Pasti ada tanamannya yang lain. Boleh nggak pakai tanaman dari tugas-tugas yang kemarin, dari yang budidaya ataupun yang distandarisasi bahan baku, ya silakan. Silakan. Jika memang kriterianya sesuai dengan tugas yang sekarang, ya memuat tadi alat, bahan, metode, ya, cara kerja, silakan saja. Yang artikel itu memuat itu silakan. Yang penting penyajian datanya adalah komprehensif, lengkap. Nih, sistematis dan saling melengkapi nantinya kita. Oke? Tugasnya bisa dipahami? Bisa nggak? Ya, bisa, Pak. Oke. Sekarang saya absen dulu. Mbak Siri masuk semua nggak, Mbak Siri? Teman-teman kamu. Kayaknya hadir semua, Pak. 27. Dua 27. Kalau di saya cuma ada 25 ya. Oh, berarti pas kan sama Bapak. Oh iya. Saya pikir 27 itu kamu doang. 27 itu sama saya sama sekre ya. Iya, berarti pas. Oke, ada yang menanyakan tidak? Sudah cukup? Belum ada sih, Pak. Ya. Oke, berarti sudah cukup ya. Baik, saya akhiri untuk kegiatan hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Iya. Terima kasih, Pak. Iya.